sudah menunjukkan itu, mari segera acara pada kesempatan kali ini, kajian forum kita pada kesempatan pagi hari ini, sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan doa acara kita dari awal hingga akhir senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita berikan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Hari ini di episode yang ketiga di bulan Ramadan yang istimewa ini akan menyampaikan materi dengan tema mudawamah bangun malam. Untuk itu kepada Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu segenap peserta Golden Habit Forum rahimakumullah. Pagi ini banyak orang-orang luar biasa yang sudah bergabung di Golden Habit Forum ini. Ada Dr. Rajindra, Rektor UM Universitas Muhammadiyah Palu, ada Dr. Joko Murdianto SPAN, beliau adalah anggota Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada Ketua PDM Magelang, kemudian ada beberapa direktur rumah sakit yang tadi saya lihat ada Sruweng. Nah, yang istimewa ini saya ditunggui guru saya ini, Prof. Abdus Salam Sofro, dan beberapa rekan dosen FK UAD, dan ini adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran UAD, alhamdulillah ini sebagian besar sudah gabung di Zoom kita ini. Dan tidak lupa, ini segenap pimpinan Rumah Sakit Qurrata A'yun Samarinda, ada Dr. Asa, ada Mas Ikhwan, ada Dr. Fatma, dan lain-lain, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya di forum ini dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa. Dan insya Allah ini menjadi sebuah forum untuk membina diri menjadi orang-orang yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini yang memoderatori pagi ini Mas Agus Budiantoro. Ini termasuk anggota MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi SDM, sehingga memang kegiatan-kegiatan ini menjadi core beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit ralat ini Pak Agus Budi. Ini kita sudah kajian yang kelima, jadi bukan yang ketiga, ini sudah merupakan kajian yang kelima. Tapi kajian-kajian kita insya Allah akan diupload di YouTube. Ini yang diupload baru sampai kajian yang ketiga. Yang keempat ini belum selesai editingnya. Insya Allah dalam beberapa hari akan segera diupload. Dan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti, atau yang belum sempat mengikuti secara live, bisa mengikuti secara asinkron lewat YouTube. Ini juga kita live-kan lewat Facebook, sehingga mudah-mudahan lebih banyak yang bisa mengikuti acara kita ini.
Topik kita, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah tentang memudawahkan bangun malam. Ini bangun malam ini sesuatu yang istimewa. Sehingga kalau kita bisa memudawahkan bangun malam, nah ini sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menempatkan kita di bumi. Jadi bumi ini adalah tempat yang Allah persiapkan untuk dihuni oleh manusia dalam jangka waktu tertentu sebagai sebuah persiapan untuk hidup pada kehidupan yang abadi kelak. Jadi tempat kita mempersiapkan itu ya, di suatu tempat namanya al-ard atau bumi. Di bumi ini Allah memberikan kita ya, perputaran waktu yang terdiri atas siang dan malam. Ya. Allah bersumpah, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkan, wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Ini firman Allah di dalam surah Asy-Syams ayat 3 dan 4. Ya, jadi pergeseran waktu ini di dalam suatu tempat itu akan melewati siang dan malam terus-menerus secara bergiliran, ya, di mana pergeseran siang malam ini menjadi alat untuk mengetahui perputaran waktu. Ya, jadi kita jadi tahu ada hari, ya, ada bulan, itu antara karena ada siang dan malam ini. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu bisa tentram di malam hari dan mencari bagian karunia Allah pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran surah Qasas, Al-Qasas ayat 73. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siang dan malam, dan di situ Allah sudah tetapkan ya malam ya, itu agar kita merasa tentram, ya, dan siang itu untuk mencari bagian karunia Allah. Allah menebarkan karunia yang banyak sekali. Masing-masing kita punya bagian, dan Allah ya membuat perputaran waktu itu diantaranya untuk meraih bagian itu. Ya. Malam itu supaya litaskunu fihi. Ya. Litaskunu itu supaya kamu tentram. Maka Muhammadiyah punya program keluarga sakinah. Ya, sakinah itu keluarga yang tentram, yang ya nyaman. Ya. Maka litaskunu supaya merasa tentram. Ya, dengan adanya malam, ya, ini kita dibuat menjadi tentram. Ya. Kalau siang hari ketika mencari karunia Allah, ya mungkin di situ banyak masalah yang kita hadapi. Dengan masalah yang kita hadapi itu kemudian kita merasa lelah, merasa capek. Maka dengan adanya malam kita diberikan kesempatan untuk beristirahat. Nah, dengan istirahat itu kita menjadi tentram, menjadi nyaman kembali. Nah, ini perputaran waktu yang kita semua pasti mengalaminya. Ya.
dan kualitas kita itu sungguh sangat bergantung dari bagaimana kita menjalani perputaran siang dan malam itu. Nah, ada amalan-amalan yang akan membawa kepada ketentraman yang kita lakukan ya ini pada malam hari. Nah, di antaranya adalah ya, ini apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sungguh orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya, ya, maksudnya diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, ya, mereka menyungkur sujud, bertasbih, dan memuji Tuhannya. Dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan dari apa-apa yang kami rezekikan, mereka menginfakkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini salah satu ciri orang yang bisa meraih ketentraman, ini menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Artinya apa? Melewatkan sebagian malam itu tidak di tempat tidur. Bukan sepanjang malam itu dilalui di tempat tidur dengan tidur, ya menikmati malam, ya mulai awal malam sampai akhir malam. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang dia menjauhkan ya, dirinya dari ranjang, dari tempat tidur. Ya. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan amalan-amalan yang penting di malam hari itu. Sebagai salah satu ya amalan di mana malam itu ya, kita kalau ingin mulia itu jangan menghabiskan malam di tempat tidur. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ya, dengan menjauhkan diri dari tempat tidur pada sebagian malam itu? Ini Allah berfirman ya di dalam surah Al-Muzammil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila inna nasyiatal lail ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Artinya kurang lebih ya, wahai orang yang berselimut, ini maksudnya orang yang tidur, bangunlah pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit, atau lebih dari itu. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, ya, dengan tartil. Sungguh kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini kita disuruh bangun malam itu separuhnya. Boleh kurang sedikit, boleh lebih sedikit. Jadi boleh atau kurang lebih ya, boleh tambahi, boleh kurangi. Nah, waktu malam berjalan antara waktu Isya sampai waktu subuh. Maghrib sampai Isya itu adalah waktu pergantian siang dengan malam. Sementara mulai masuk waktu subuh sampai terbit matahari, itu adalah waktu pergantian malam ke siang. Ya, jadi masa transisi. Nah, Isya sampai subuh, itulah waktu malam yang kalau di Indonesia ini kurang lebih berlangsung selama ya 9 jaman lah, ya kurang lebih 9 jam. Ini waktu malam kita. Nah, kalau kita mengambil separuhnya untuk tidur, itu berarti berapa? 9 bagi 2 kurang lebih 4,5 jam. 4,5 jam itu ya, orang tidur menurut fisiologi itu satu siklus tidur kurang lebih berlangsung sekitar 90 menit. Sehingga mulai kita berangkat tidur, kemudian masuk tidur dangkal, ada tidur dalam, ada namanya tidur rapid eye movement, ya, itu tahapan-tahapan tidur, ya, sampai kita bangun lagi itu kurang lebih 90 menit. Jadi kalau kita tidur 90 menit, itu kita sudah mendapatkan satu siklus tidur. Nah, kita perlu beberapa siklus, ya, karena kalau hanya satu siklus tidur, kita belum cukup untuk recovery, perlu beberapa siklus. Nah, kalau kita ambil separuhnya, berarti kita sudah mendapatkan kurang lebih 3 siklus tidur dalam satu malam. Ya, jadi separuh malam 4,5 jam, berarti kurang lebih sekitar 3 siklus. Nah, boleh kurang sedikit, boleh lebih sedikit. Ya. Kurang sedikit, ya, jadi kalau tidurnya kurang sedikit, kurang satu siklus, berarti 2 siklus. Ya. 2 siklus itu 3 jam. Nah, dulu ya, Allah yarham B.J. Habibie, ya, pada waktu menjadi presiden itu rata-rata tidurnya sehari cuma 3 jam. Jadi 2 siklus tidur. Jadi setengah malam kurang sedikit. Atau lebih sedikit, ya berarti berapa? 4 siklus, 6 jam ya kita tidur. Nah, itulah kira-kira kita bisa mengambil waktu tidur ya antara 2 sampai 4 siklus. Ya, ini menurut Quran ya. Pertengahannya 3 siklus, ya. Kalau tambah sedikit itu berarti 4 siklus, kurang sedikit berarti 2 siklus. Ya. Ternyata ada manusia-manusia luar biasa yang tidurnya mencukupkan diri dengan 2 siklus. Ya. Contohnya adalah B.J. Habibie. Ya. Jadi kita tidurnya ya, separuh malam kita gunakan untuk tidur, ya, dan kita bangun separuhnya, kurang lebih. Ya. Nah, ini ternyata di dalam Quran ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Rattilil Qur'ana tartila, ya. Wa rattilil Qur'ana tartila. Waktu bangun malam ini kita diminta untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Tartil itu kita baca perlahan-lahan, ya. Kita renungkan maknanya, kita pahami, yaitu artinya kita membaca dengan tartil. Ya, tidak tergesa-gesa pengen cepat selesai, tapi kita membaca pelan-pelan sambil memahami apa yang kita inna nasyiatal laili ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Jadi kalau kita membaca Quran ya pada malam hari itu lebih berkesan, artinya apa? Lebih terpatri di dalam memori kita. Ya. Lebih mudah kita memahami, lebih mudah kita mengingat-ingatnya, ya. Karena bacaan pada waktu malam itu lebih berkesan, ya lebih lebih masuk ke dalam memori kita.
tentu ya kalau Allah menyatakan begitu itu pasti ini sebuah kebenaran ya yang kita harus yakini. Dan insya Allah ya, secara ilmiah nanti pasti akan terbukti ya. Karena sampai sekarang ini ya, ini penelitian-penelitian menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu terbukti kebenarannya. Meskipun dalam suatu waktu kita masih belum tahu akan kebenarannya, tapi ternyata kemudian terbukti akan kebenarannya. Salah satu yang harus kita lakukan apa? Membaca Al-Quran. Jadi waktu membaca Al-Quran yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah malam, ya, pada waktu kita sudah bangun malam. Kemudian juga pada ayat yang lain Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam bertahajudlah sebagai amal nawafil bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji. Nah, ini perintah bangun pada sebagian malam untuk apa? Untuk bertahajud. Ini tahajud ini ya akan membawa jalan Allah memberikan kepada kita tempat yang terpuji. Jadi tahajud itu adalah jalan menuju tempat yang terpuji, kedudukan yang terpuji. Nah, kedudukan yang terpuji ini bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa kedua-duanya. Dan kita mengetahui, Bapak-Ibu sekalian, di dalam sejarah Islam, kegemilangan umat Islam itu biasanya ditata melalui tahajud. Jadi tahajud ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk apa? Untuk keberhasilan, kesuksesan umat Islam. Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin pernah membaca riwayat bagaimana Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan kekaisaran Bizantium ya. Itu sebuah kekaisaran dengan benteng yang sangat kuat ya. Itu ternyata bisa ditaklukkan ya oleh Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsmani ya, sehingga dia berada di dalam kekuasaan Islam. Nah, ada sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang menarik. Ketika telah takluk ya, kemudian Hagia Sophia ya, itu katedralnya itu kemudian mau dijadikan tempat sholat Jumat yang pertama ya, bagi para tentara Al-Fatih, ya, maka sebagai syarat siapa yang akan menjadi imam dan khatib itu kepada semua prajuritnya ditanya, siapa di antara para prajurit Anda semua yang tidak pernah meninggalkan sholat, tetap berdiri. Ya. Alhamdulillah, ya, sebagian besar tentaranya itu tetap berdiri. Tetapi karena yang dicari itu hanya satu orang, ya, nah, tentu nggak mungkin itu semuanya ditetapkan menjadi imam dan khatib. Sampai akhirnya pertanyaan terakhir, siapa di antara Anda semua yang yang selalu bangun malam sejak akil balik, tidak pernah terlewat. Semua bala tentara Al-Fatih itu deprok semua itu. Karena tidak ada yang berhasil mempertahankan bangun malam ya sejak akil balik sampai peperangan menaklukkan Bizantium itu. Tinggal satu orang yang berdiri, yakni Al-Fatih sendiri. Jadi Al-Fatih yang menaklukkan Bizantium itu dalam usia yang masih di bawah 25 tahun.
itu beliau sejak akil balik tidak pernah satu malam pun lewat tanpa tahajud. Ini termasuk salah satu rahasia ya, Al-Fatih berhasil menaklukkan ya benteng terkuat di dunia ya, dengan bala tentaranya. Itu ternyata salah satu rahasianya adalah tidak pernah meninggalkan tahajud. Nah, mungkin kalau jamaah Zumiyah ini ditanya siapa yang sejak akil balik tidak pernah meninggalkan tahajud, mungkin semuanya terduduk, termasuk saya terduduk ya, karena banyak ya, meninggalkan waktu-waktu malam sejak akil balik itu ya tanpa sholat malam. Ya. Karena memang kita ya mungkin yang memotivasi kita untuk senantiasa bangun malam itu ya belum banyak ya. Nah, sehingga banyak di antara kita yang melewatkan malam-malam ini tanpa tahajud. Nah, ini janji Allah. Orang yang banyak tahajud pada malam hari ya, itu akan diberikan tempat kedudukan yang terpuji, yakni kekuasaan, ya benteng terkuat pun tidak tahan menghadapi kekuatan ya orang yang selalu bertahajud sepanjang hidupnya ya, mulai akil balik sampai saat penaklukan itu. Ini apa yang harus kita lakukan. Dan Bapak sekalian, baik Quran maupun tahajud ini sudah terlalu banyak penelitian-penelitian ilmiah yang membuktikan ya, bahwa kedua-keduanya itu mempunyai pengaruh yang luar biasa pada diri manusia. Di antara pengaruhnya ya, itu ketentraman dan kesehatan. Memang ada hadis ya yang menyatakan ya sholat tahajud itu, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang pernah membaca buku yang merupakan hasil disertasi dari Dr. Muhammad Soleh yang kemudian menjadi profesor, yang dalam bentuk populernya itu diberikan judul terapi sholat tahajud. Ini disertasi dokter ya yang meneliti efek sehat dari tahajud. Terbukti secara ilmiah bahwa sholat tahajud itu memberikan efek yang luar biasa bagi kesehatan. Nah, kemudian untuk bacaan Al-Quran, nah itu ternyata banyak sekali juga ya penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu memberikan dampak yang besar bagi kesehatan. Penelitian-penelitian baik yang dilakukan oleh para sarjana-sarjana Muslim, ya, antara oleh Dr. Ahmad Qadhi di San Francisco, ya, itu yang diteliti hanya mereka mendengarkan, itu penelitiannya dilakukan pada sekelompok orang non-Muslim tidak mengerti bahasa Arab. Ya, sebelum penelitian itu dilakukan pemeriksaan terhadap parameter kesehatannya, nah, kemudian dilakukan perlakuan dengan apa? Dengan diperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara periodik selama jangka waktu tertentu. Nah, kemudian setelah itu diperiksa status kesehatannya. Ternyata kemudian terjadi peningkatan yang signifikan. Kontrolnya adalah mereka diperdengarkan bacaan-bacaan bahasa Arab non Al-Quran, sehingga para objek penelitian ini tidak bisa membedakan ini Quran apa tidak. Mungkin kalau dalam penelitian farmasi itu ya semacam placebo, bentuknya dibuat persis seperti obat, tetapi isinya bukan obat. Hasilnya bagaimana? Ternyata hasilnya ya tidak ada peningkatan untuk yang efek placebo. Jadi ketika diperdengarkan bacaan bahasa Arab non Al-Quran, meskipun dibaca dengan persis sama dengan ketika membaca Al-Quran, ternyata efeknya tidak signifikan, ya, efek sehatnya tidak signifikan. Ini membuktikan bahwa memang Al-Quran itu memberikan efek sehat. Ini salah satu penelitian-penelitian. Ya. Ternyata kita malam ini disuruh zikir. Ya. Ini ada seorang psikolog dari negeri Belanda, kalau tidak salah namanya Van Hoven. Ya.
itu meneliti khusus bagaimana melafalkan Allah, ya, yang merupakan kalimat utama yang kita baca di dalam zikir. Nah, itu ternyata kalimat Allah itu memberikan efek menenteramkan. Jadi orang yang banyak mengucap Allah itu efeknya menenteramkan. Tentu penelitiannya dengan menggunakan parameter-parameter tertentu yang telah mereka tetapkan. Dan bagi kita sebagai seorang Muslim, sebenarnya ya tidak mengherankan. Karena Allah sendiri sudah menyatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan zikir kepada Allah akan menjadikan hati itu menjadi tentram. Inilah waktu-waktu yang seharusnya kita banyak melakukan kegiatan di malam hari. Ya, jadi malam itu supaya kita tentram, ya, kita tidur, istirahat, dan kita bangun untuk waktu yang lain dengan kegiatan utama adalah tahajud dan membaca Al-Quran. Itu kegiatan utama di malam hari, ya, tahajud dan membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kita menatanya? Nah, ini kalau bisa, ya, kita mesti menata malam kita sehingga kita bisa tidur berkualitas, kita bisa tahajud, dan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tidurnya berkualitas, bangun pada sepertiga malam akhir untuk apa? Untuk tahajud dan baca Al-Quran. Ini yang perlu kita tata. Allah, ya, ini ternyata sudah memberikan bekal kepada kita, Bapak-Ibu sekalian. Siang hari itu kita dibekali, ya, dengan hormon kerja yang disebut dengan hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon kerja, penting bagi kelancaran aktivitas tubuh kita. Dia pada waktu malam dia menurun, ya, waktu Isya itu dia menurun dan mencapai titik terendah sebelum tengah malam hingga kurang lebih pukul 2 dini hari. Pukul 2 dini hari dia mulai naik, ya. Ini kita lihat, ya. Ini tengah malam. Ini posisinya mendekati 0 ini hormon kortisol, ya, untuk yang bekerja ini. Nah, sekitar jam-jam 3, ya, jam 2, jam 3 itu, ya, di atas jam 2, ini mulai ada aktivitas, mulai naik, ya, naik, ya. Kemudian dia puncaknya di waktu duha, ya. Kemudian dia turun lagi mencapai minimal pada sekitar waktu zuhur, habis zuhur naik lagi, ya, turun naik, ya. Kemudian dia turun habis Isya itu ngedrop. Setelah sholat Isya itu hormon kortisol ini ngedrop sampai mendekati 0, ya, sampai mendekati 0. Nah, ini hormon kortisol. Nah, di mana waktu-waktu ngedrop ini terbaik ini adalah untuk apa? Untuk istirahat, untuk tidur. Ketika hormon kortisol dalam kondisi rendah, ya, ini adalah waktu yang disiapkan oleh Allah buat kita untuk apa? Untuk tidur. Tidak ada aktivitas yang lebih baik dari tidur untuk saat ini. Ya. Jadi setelah sholat Isya hingga kurang lebih jam 2 malam, ya, jam 2 lebih sedikit, itu tidak ada aktivitas yang lebih baik daripada tidur. Nah, ternyata ini hormon kortisol yang rendah di waktu mulai awal malam habis Isya, ya, kemudian mulai meningkat pada dini hari, diikuti oleh hormon tidur, ya. Ini hormon tidur namanya, yang disebut hormon melatonin. Ya. Ini dia habis Isya, ini dia naik ini, ya. Grafiknya naik, ya. Kemudian apa namanya? Karena memang produksinya dirangsang oleh gelapnya malam, menimbulkan efek kantuk dan membantu terlaksanya tidur. Setelah maghrib dia mulai naik, habis Isya dia naik terus, ya, sampai dia mencapai puncaknya itu di atas jam 2 malam, ya. Setelah jam 2 malam itu telah mencapai puncaknya, habis itu dia grafiknya menurun. Ini kalau kita cocokkan tadi dengan grafik hormon kortisol tadi, ya. Di sini kortisolnya sedang dalam kondisi ngedrop banget, ya, rendah sekali. Nah, maka pada proses melatonin naik, ini sebenarnya adalah waktu terbaik untuk tidur. Jadi melatonin memang hormon tidur, ya, dipicu oleh gelapnya malam.
ini waktu terbaik kita tidur itu habis sholat Isya sampai kurang lebih ya jam 2 lebih sedikit lah, jam 3 gitu ya, ketika hormon melatonin ini dalam grafik meningkat. Nah, setelah dia mencapai puncaknya, ini semestinya tidur kita sudah cukup ya, mencapai puncak ya, karena produksi melatoninnya sudah sampai puncak, habis itu menurun ya. Nah, tadi diikuti oleh kortisol yang meningkat di sini. Nah, berarti di sini mulai ada aktivitas. Aktivitas fisiknya tidak terlalu banyak, aktivitas pikirnya masih di backup oleh melatonin. Sehingga di sini aktivitas yang bisa kita lakukan, baca Quran dan tahajud. Ini adalah prime time. Jadi ini waktu-waktu yang kita harus selamatkan dalam kehidupan, kita berada di dalam keadaan terjaga untuk tahajud dan sholat malam. Ini adalah waktu prime time ya, yang siapa yang berhasil ya, menyelamatkan prime time ini dalam keadaan terjaga, melakukan tahajud dan baca Al-Quran, maka dia tinggal menunggu untuk diberikan maqam mahmuda, ya, suatu kedudukan yang terhormat, terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menemukan di dalam sejarah kebudayaan Islam, ya, itu kejayaan-kejayaan Islam itu dibangun oleh aktivitas ini. Ya. Maka kalau kita ya bisa selalu terjaga pada malam-malam ini, insya Allah kita sedang mempersiapkan masa depan yang gemilang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini kita terus bisa memahami kenapa Rasulullah itu sangat tidak suka orang yang tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Karena ternyata setelah Isya ini memang waktu yang bagus untuk apa? Untuk segera beristirahat supaya sepertiga malamnya itu kita lewati dengan terjaga, bertahajud dan baca Al-Qur'an. Insya Allah kalau ini kita lakukan, kemarin pada pertemuan yang lalu ya, saya sudah menyampaikan tentang proses terbentuknya kebiasaan. Kalau ini berhasil kita lakukan dan kita bisa memudawamahkan, menjaga selalu kita lakukan setiap malam sampai 90 hari berturut-turut, insya Allah bangun malam ini akan menjadi kebiasaan kita sepanjang hayat. Seluruh hayat kita, kalau tidak ada sesuatu yang emergensi, misalnya sakit dirawat di rumah sakit sehingga kondisi sangat lemah, itu kondisi emergensi. Tanpa emergensi, ini akan menjadi amaliyah kita sepanjang hayat, sehingga ini menjadi mudawamah. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu sekalian, marilah kita berusaha untuk memudawamahkan bangun malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas pencerahan dan tausiahnya. Sangat luar biasa. Ada satu kalimat yang kita sesungguhnya sudah mengetahui dan mengerti bahwa tahajud itu adalah jalan untuk menuju tempat yang terpuji. Insya Allah di dunia, bahkan insya Allah di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup tahu dan cukup ngerti ini dok kaitannya dengan kalimat ini. Tapi persoalannya mungkin nanti perlu digali karena memang pengertian dan pengetahuan tidak cukup untuk menggerakkan dokter. Nah itu nanti mohon bisa diperdalam terkait dengan hal ini. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi yang berikutnya adalah sesi sharing, sesi tanggapan dan lain sebagainya. Untuk itu yang pertama kami mohonkan kepada Dr. Rajindra yang tadi sudah membersamai sejak acara ini kita buka, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu untuk memberikan tanggapannya. Dimohon untuk bisa menyampaikan dokter. Disilahkan waktunya. Diantoro kesempatan ini
Dan terima kasih kepada Pak Agus Sukarja. Minggu lalu tidak ikut dan ini lagi ikut nih. Dan terima kasih kepada semuanya, termasuk Pak Dr. Joko yang selalu memberikan diri kepada kami di Palu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur ikut pengajian-pengajian dilaksanakan oleh Pak Agus Sukarja ini, dan besar manfaatnya bagi kami sebenarnya. Saya melihat tadi materi yang disampaikan itu, sebenarnya kami sudah pernah membaca juga bahwa manfaat dari sisi kesehatan itu sangat bagus sekali dilaksanakan pada tengah malam itu. Karena saya pernah membaca bahwa orang Yahudi pun membaca Al-Quran dan bukan orang Islam, dia bisa merasakan manfaatnya itu dia membaca Al-Quran pada jam 2, jam 3 malam dan mandi. Nah, ini selalu bertanya, kok mandi ya tengah malam begitu? Artinya bagi saya itu tengah malam. Tapi ternyata dari sisi kesehatan itu bagus sekali manfaatnya, apalagi kalau membaca Al-Quran. Tapi kalau orang non-muslim itu kan tidak tahajud dia. Tapi ini pengalaman bagi saya, banyak persoalan-persoalan, mungkin Bapak sebagian sudah mengatakan bahwa di Palu itu luar biasa perbedaan-perbedaan yang sebenarnya tidak perlu. Tapi saya praktekkan sebenarnya itu berusaha untuk bangun tengah malam, seperti apa yang diuraikan oleh tadi Pak Agus, itu sangat luar biasa. Dan bisa membantu menyelesaikan masalah tanpa kami ketahui bahwa apa sih penyebabnya sampai dia tidak bisa meneruskan persoalan-persoalan itu. Tapi saya mengamalkan bahwa bangun tengah malam itu tahajud, kemudian lanjutkan dengan baca Al-Quran itu sangat luar biasa. Dan saya merasakan juga apa namanya itu, kami agak sehat begitu. Jadi sangat sehat sekali saya rasa dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Karena sakit hati juga sudah tidak ada. Nah, itu juga sangat membantu. Nah, inilah kira-kira makna daripada bangun tengah malam itu dari sisi kesehatan. Saya kira Nabi sudah mengajarkan seperti itu, yang mengamalkannya yang paling susah memang. Karena pada saat tidur-tidur seperti begitu, tapi kalau kita mau, seperti apa yang dikatakan tadi Pak Dr. Agus, berapa hari tadi itu 90 hari, atau 3 bulan, atau 1 bulan dilaksanakan itu sepertinya sudah jadi rutin itu, jam-jam 2 atau jam setengah 3, paling lambat jam 3 sudah bangun. Cuma kadang-kala memang ya pengaruh setan juga, karena kadang-kala ada seperti begitu. Tapi saya kalau mendengar tadi ini sudah banyak ayat-ayat sudah saya dengar tadi, saya lihat yang mendukung adanya itu. Tapi kemudian kemarin saya cuma baca-baca mendengar dari orang. Tapi saya mempraktekkan, tetapi ini tambah banyak referensi yang disampaikan oleh tadi Pak Agus. Nah, dan ini sangat luar biasa. Saya kira ini setiap PTN sebenarnya itu, atau PDM atau PWN itu bisa ada kejadian-kejadian seperti begini, setiap daerah atau perguruan tinggi ini mengamalkannya, ini sebenarnya lebih bagus, supaya jangan ada di organisasi internal kita ini selalu ribut hanya persoalan itu. Marilah kita mungkin tenangkan pikiran itu dengan mengamalkan tadi sholat bangun tengah malam. Saya kira itu komentar saja saya, Pak Agus Budianto, Pak Dr. Joko, dan semua yang bergabung dalam pagi hari ini. Terima kasih. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rajendra atas tanggapannya, sangat luar biasa, memberikan semangat kita lagi. Beliau sekaligus pengamal ini, dokter. Jadi sebenarnya luar biasa ini, luar biasa. Dan kalau tadi disampaikan 90 hari, ini artinya kita punya modal ini di bulan Ramadan ini, dokter. Monggo silakan untuk dokter, dimotivasi lagi agar bagaimana pengertian dan pengetahuan yang kita miliki ini cukup untuk bisa menggerakkan kami melakukan ini semua, dokter. Silakan, dokter. Ya. Mungkin sebelum itu ada
Wakil Rektor 1 UMKT itu Pak Ghazali, itu Dr. Ghazali itu mungkin diminta Oh iya, juga monggo. juga Silakan, ini di layar memang silakan, harus Pak. di itu saya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah bisa kembali mengikuti pengajian pagi ini. Terima kasih Dr. Agus. Terima kasih juga Pak Agus, moderator. Yap. Mungkin itu sementara Pak Agus. Oke. Ada yang mau disampaikan Pak Ghazali? Oke, sementara dulu Pak Agus. Oh, baik, deh. Oke. Terima kasih masih sangat setia dengan forum ini. Monggo dokter. Turun. Ya, alhamdulillah ini saya kira apa yang disampaikan oleh Dr. Rajendra ya ini merupakan sebuah testimoni menurut saya dan ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi yang lain. Ya, jadi memang kuncinya itu kita memudahwamakan nggak lama ya, cuman 90 hari itu kalau kita berhasil itu jadi amalan sepanjang hayat. Sehingga 90 hari itu sebenarnya pantas untuk kita perjuangkan karena ini menjadi amalan sepanjang hayat. Ya. Jadi perjuangan kita sebenarnya 90 hari dibandingkan usia kita itu kan tidak seberapa ya. Jadi mungkin beratnya 90 hari, tapi selanjutnya kita menikmatinya sepanjang hayat. Jadi siapa yang bisa menaklukkan 90 malam, maka berarti dia sudah menaklukkan sepanjang hidupnya, malam sepanjang hidupnya. Ini terutama kalau untuk adik-adik mahasiswa ini ya, 90 hari itu kan 3 bulan itu nggak sampai 1 semester gitu. Jadi kalau di semester pertama berhasil membangun kebiasaan ini, maka selanjutnya bukan hanya sepanjang masa pendidikan, tetapi sepanjang hayat itu malam akan di dalam genggaman. Aku seberang tahun. Ya, saya kira ini tanggapan saya. Kita bisa. Aku ngomong masuk ya, aku ngomong itu kan. Ya, gini dokter. Jadi memang 90 hari tadi maksud saya kita punya modal 1 bulan ini kan Ramadan ini sudah relatif insya Allah mudah-mudahan kita bisa paripurna nanti. Ya, sepertiganya. Ini kan sudah punya modal untuk melanjutkan yang bulan berikutnya tentunya dokter J. Ya, kira-kira begitu dokter ya. Monggo ada yang lain waktunya masih 5 menit, sekitar 5 sampai 6 menit. Silahkan dari ini Bapak ada Ibu Dekan Fakultas Kedokteran UM Surabaya, Dr. Yusuf. Ya. Ya, Masya Allah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waduh. Saya bertemu sama Pak Agus Sukoto dan rekan-rekan semuanya. Ini hanya sekilas kehidupan saya, ya Pak Agus Sukoto lagi mengenai tadi diterangkan mengenai sholat tahajud. Ini secara pribadi. Saya bukan ria, bukan sombong, ya. Pak Agus Sukoto, ya. Saya dulu itu 2005. Sebelumnya saya sering sakit kalau jalan berapa meter itu keringat dingin. Saya kalau ke Bandara Jakarta mau kemana, itu kalau saya jalan itu, aduh, seperti siksaan. Kok gini ya, tidak kuat jalan. Terus suatu ketika 2005 saya umroh. Pada waktu umroh itu saya memperhatikan. Kenapa waktu di Nabawi itu orang-orang mengejar sholat 40 kali. Setelah saya di rumah saya renungkan. Akhirnya saya mengambil suatu keputusan janji pada diri saya. Saya akan sholat tahajud sepertiga malam, 40 malam berturut-turut. Kalau saya sampai 15 malam saya tidak tahajud, langsung subuh, berarti saya harus mengulangi hari pertama lagi. Pertama saya melihat di Nabawi. Setelah saya di Mekah,
Saya melihat orang-orang berebut-rebutan minum air Zam-Zam di mana-mana. Saya juga ikut. Setelah saya pulang ke Surabaya, saya mulai menggadukkan, memsimbiosikan. Jadi antara sholat 40 malam atau 40 kali di Nabawi sholat, saya gabungkan dengan minum air Zam-Zam. Saya mikir, kalau saya lihat itu, kalau saya ke kiai atau ke siapa orang itu, habis haji, membagikan air Zam-Zam di gelas kecil-kecil. Loh, itu kan berarti minum air Zam-Zam minta pada Allah Subhanahu wa taala tidak langsung. Kenapa saya tidak langsung? Saya memikir, saya harus langsung. Makanya setelah 2005 saya menggabungkan 40 malam tahajud berturut-turut tidak ada salahnya, dan dengan minum air Zam-Zam yang saya siapkan, saya beli di Masjid Emas 1 galon besar itu yang harganya 500.000 itu saya tempatkan di suatu tempat kecil yang masukkan kulkas. Kalau sudah sepertiga malam saya minum dan saya berikan pada tempat-tempat yang sakit, tempat dada, tempat mana. Nah itu saya lakukan terus. Setiap 40 malam saya harus memakai jeda. Jadi setelah 40 malam saya omong sama istri saya sudah kata 40 malam tahajud dan air Zam-Zam. Buatkan bacaan. Buatkan bacaan nasi bungkus untuk orang-orang di jalan atau di mana-mana, diberikan sekitar 40 bungkus. Setelah itu saya jeda 1 hari 2 hari, saya lakukan lagi sholat malam 40 malam lagi. Itu saya kerjakan mulai 2005. Waktu itu saya dosen Fakultas Kedokteran UNER, Departemen Paru-Paru sebagai Kaprodi Spesialis Paru seluruh Indonesia Timur, Pak UNER. Semenjak itu sakit saya hilang. Saya kuat berjalan. Dan saya latih setiap habis subuh saya jalan 30 menit. Rutin sampai sekarang saya lakukan. Pada waktu saya mau naik haji, saya takut pada waktu takut. Saya bisa syuhada nanti meninggal di Mekah. Tapi karena saya tiap habis subuh latihan 30 menit, berarti insya Allah saya kuat. Jadi setelah itu sakit saya hilang. Dan apa yang dikatakan Pak Sukoco tadi, bahwa akan dinaikkan di tempat terpuji. Tempat terpuji itu oleh Allah, itu bukan gubernur, bukan bupati, itu manusia. Tapi tempat terpuji oleh Allah itu lain dari yang lain. Dan sejak itu saya mendapat jabatan terus. Saya sebagai wakil direktur Rumah Sakit Khotijah TPB di Sepanjang. Setelah itu saya bisa mendirikan dengan Dr. Hamdan dan Dr. Suko Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 2014 sampai sekarang. Saya diangkat jadi dekan yang kedua kali. Dan sakit saya alhamdulillah hilang. Mungkin dengan hormon kortisol tadi yang diturunkan tadi yang. Jadi ini bukan saya, sekali lagi Pak Agus Sukoco, bukan saya ria dan sombong. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Dan ini saya berikan pada semua yang mendengarkan. Kalau toh dilakukan monggo saya tidak. Saya berikan semuanya. Bahwa saya sampai sekarang ini masih menjalankan dan saya stok air Zam-Zam sampai 1 galon. Dan saya minta pada Allah, ya Allah, apabila saya diambil, insya Allah saya minta mati dalam Islam. Sekian dulu ya Pak Agus Sukoco dan kawan-kawan. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya didoakan sehat saja. Saya tidak lihat, tidak sombong. Itulah pengalaman di mana jabatan-jabatan saya banyak sekali berdatangan sebagai ketua Dokter Paru Jawa Timur, sebagai wakil Dokter Paru Pusat dan lain-lain. Bukan dia, mungkin itulah Allah telah memberikan tempat yang terpuji. Semoga husnul khotimah saja saya selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat terus, Dr. Yusuf Wibisono. Semoga panjang usia manfaat.
Oke, dokter, closing statement dokter di Bapak Ibu sekalian, ini yang disampaikan oleh Dr. Yusuf ini saya kira testimoni yang sangat menarik, ya. Anugerah yang Allah berikan kepada Dr. Yusuf dengan mengamalkan sholat tahajud. Dan kalau kita buka testimoni ini, saya kira banyak sekali testimoni-testimoni. Tapi yang jelas ya, monggo kita menjadi pengamal, itu yang penting. Ya, supaya kita akan mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini Rektor UM Papua juga rawuh ini Profesor Partino, alhamdulillah. Beliau menyampaikan ya, pekan depan akan mengajak teman-teman dari UM Papua untuk ikut. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti lebih semarak lagi acara kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa memudawamahkan bangun pada sepertiga akhir malam. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kajian kelima ini kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik dari Bapak-bapak sekalian, dan mudah-mudahan nanti akan banyak pengalaman-pengalaman juga yang bisa di-share di forum ini untuk lebih memotivasi teman-teman kita untuk memiliki amalan-amalan yang istimewa. Terima kasih atas segala perhatiannya, ya. Dr. Yusuf, Prof. Partino, Dr. Rajindra, teman-teman sekalian, Dr. Biri, ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf memang karena waktu kami harus segera undur diri. Dan insya Allah nanti kalau ingin melakukan sharing yang agak sedikit longgar, pekan depan bisa bergabung sebelum pukul 5.30, karena biasanya Dr. Joko itu setiap kali kita pantau jam 5:15 beliau sudah masuk di grup ini, sehingga nanti kita bisa jam 5 sudah masuk Dr. Joko tadi. Bahkan pernah beliau sudah bersamai di forum ini. Jadi nanti agar kita bisa sharing-sharing agak banyak, sehingga efektivitas waktu bisa kita optimalkan, begitu Bapak Ibu. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia dan membersamai forum ini. Kita insya Allah berjumpa di pekan depan, di Sabtu depan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Forum ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dalam memandu banyak kesalahan. Astagfirullahal khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.